Pernahkah kita membayangkan ada seorang anak berusia 13 tahun itu berangkat ke pesantren untuk belajar agama, menuntut ilmu, dan membangun masa depan. Namun, yang ia dapatkan itu justru luka bakar hingga 80% di tubuhnya. Bahkan ada satu temannya yang meninggal dunia. Lebih menyedihkan lagi, semua ini diduga berawal dari bullying. Ya, bullying. Sesuatu yang sering dianggap sepele. Padahal dampaknya itu bisa merenggut nyawa. Menurut kronologi yang beredar, para korban itu sebelumnya melaporkan tindakan perundungan yang mereka alami. Alih-alih masalah selesai, justru muncul dugaan aksi balas dendam yang berujung tragedi yang mengerikan. Pertanyaannya, mengapa kekerasan seperti ini itu terus berulang? Mengapa generasi kita semakin mudah menyakiti sesamanya? Mengapa kasus bullying ini terus bermunculan dari sekolah, kampus, hingga pesantren? Kalau kita jujur melihat akar masalahnya, ini itu bukan sekedar persoalan individu ya. Ini adalah buah dari sistem yang membentuk generasi hari ini. Sistem sekuler itu telah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Agama diajarkan, tetapi tidak dijadikan landasan dalam berpikir dan bertindak. Akibatnya, banyak generasi yang cerdas secara akademik tapi miskin empati, pandai berhitung, tetapi gagal menghargai kehidupan. Mereka mengejar prestasi, tetapi kehilangan rasa takut kepada Allah. Padahal ketika keimanan itu lemah, hawa nafsu dan ego itu akan mengambil alih. Padahal ketika keimanan itu lemah, maka hawa nafsu dan ego yang akan mengambil alih. Maka lahirlah perundungan, kekerasan, penindasan, bahkan tindakan sadis yang sulit diterima oleh akal sehat. Belum lagi, sistem pendidikan hari ini itu lebih fokus pada nilai dan prestasi daripada membentuk kepribadian. Karakter itu hanya menjadi pelengkap. Akibatnya, senioritas negatif itu tumbuh subur. Yang kuat menekan yang lemah, yang berkuasa merasa berhak untuk menindas. Lalu, di mana negara? Negara seharusnya menjadi pelindung generasi. Namun faktanya, penanganan bullying ini seringkali baru dilakukan setelah korban berjatuhan. Dan solusinya itu selalu bersifat tambal sulam, tidak menyentuh akar persoalan. Islam itu menawarkan jalan yang berbeda. Dalam Islam, menyakiti sesama muslim itu adalah dosa. Setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu, Islam itu membangun benteng dari dalam diri manusia itu melalui akidah dan ketakwaan. Islam juga menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya mencetak anak yang pintar, tetapi mencetak generasi yang berkepribadian Islam, berilmu, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Di sisi lain, negara wajib hadir sebagai ro'in dan junnah, mengawasi pendidikan, melindungi generasi, dan memastikan tidak ada ruang bagi kekerasan maupun senioritas yang merusak. Ditambah lagi, Islam itu menerapkan sanksi yang tegas sehingga mampu memberikan efek jera dan mencegah kejahatan itu berulang. Karena generasi itu bukan sekedar aset bangsa. Mereka itu adalah amanah yang harus dijaga. Dan tragedi Lombok Tengah harus menjadi alarm bagi kita semua bahwa masalah generasi itu tidak akan selesai hanya dengan slogan. Kita membutuhkan perubahan yang menyentuh akar persoalan. Karena setiap anak itu berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman. Dan setiap generasi itu berhak mendapatkan sistem yang mampu menjaga mereka. Bagaimana menurut kalian? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar dengan santun ya. Jangan lupa share agar semakin banyak yang sadar bahwa bullying itu bukan kenakalan biasa, tetapi kezoliman yang harus dihentikan.